di Brasil itu ikan yang bisa makan apa saja ya. Ikan apa itu? Piranha. Untung nggak ada di Sidoarjo itu. Yang suka mancing ini loh. Iya, untung nggak ada di Sidoarjo. Kebetulan orang di Brasil itu nggak suka mancing itu di situ. Mancing habis semua badannya sama dia itu. Coba, Allah itu maha besar. Ya Rasulullah. Ini bagaimana kemudian Allah menciptakan sesuai struktur tempatnya, daratannya, tanahnya, semua. Ini hewan tropis. Ya. Kalau di sana itu, masya Allah, beruang itu di kutub itu badannya tebel kayak gitu itu, masya Allah. Malah guyon-guyon di atas es. Coba kalau saya sama panjenengan Pak, wis selimute Pak, ya sing tebel. Ya. Allah kan maha besar itu, sudah diatur. Allah yang menyebar itu. Bapak kira gimana? Pindah maksudnya dari Jawa, binatang Jawa jalan gitu. Enggak kuat Pak. Allah yang mengatur, menyeimbangkan ini bumi dan alam ini semuanya. Harimau saja beda-beda, harimau India, harimau Sumatera, beda-beda. Allah yang menentukan ini menjadi seimbang dan sempurna. Maka disampaikan di sini Allah dengan segala bentuknya mereka, warnanya, manfaatnya, kecilnya, besarnya, Allah yang mengatur semuanya. Wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui dzalika kullu, dan Allah tahu binatang ini di mana, tempatnya di mana, ada di mana, tahu semuanya. Bahkan Allah yang tahu, maha tahu bagaimana memberikan rizki kepada mereka. Masya Allah. Jadi jangan kira itu. Ya nggak usah ke tempat itu lah Pak. Cecak itu loh ya. Saya itu dengar ceramah bagaimana Allah membagi rezeki aja loh. Berapa kali dengar, tapi saya juga nggak habis pikir saya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cecak ini loh, nggak bisa terbang. Tapi kok bisa rezekinya itu nyamuk. Coba. Cecak kan nggak bisa, cuma bisa nempel di tembok. Tapi nyamuk yang datang itu. Lidahnya itu loh, bisa sep. Iya, Masya Allah. Makanya jangan suka melet-melet kalau foto Pak. Nah. Iya, anak-anak kita kadang gitu, lidahnya dikeluar-keluarkan. Ini astagfirullah. Iya, terinspirasi dari cecak dia. Ya Allah, bagaimana itu? Saya berapa kali dengar ini tausiah tentang cecak itu. Ya Allah, bisa seperti itu Allah itu. Karena ini buktinya, dalilnya ini Allah yang menentukan Pak. Allah yang menentukan. Atau kalau Bapak Ibu melihat di TV-TV tentang satwa liar itu, Masya Allah. Pernah lihat itu Pak, kambing-kambing ada di pohon semua. Saya itu lucu, kambing ini kok naik semua. Ada singa di bawah Pak. Iya. Ya Allah, itu loh di TV tentang satwa liar itu. Bertengger semua. Apalagi yang di gunung-gunung itu ada sebangsa kambing yang bertengger di jurang-jurang yang curam itu. Iya. Itu apa kira aman? Enggak, ada burung-burung besar itu yang makannya ya itu. Jadi semuanya ini kayak apa, kita belajar IPA dulu itu, jaring-jaring kehidupan ya Pak ya. Iya, itulah. Iya. Jadi semuanya ini Allah siapkan betul rezekinya. Allah siapkan betul rezekinya ini. Allahu Akbar. Saya pas pelajaran itu lagi ke belakang ya, jadi nggak tahu ya. Iya.
Jadi apa itu ya? Ini Allah yang mengatur semuanya, maka kemudian kenapa kemudian kita khawatir? La yakhfa 'alai syai'un min dzalik. Enggak ada yang disembunyikan dari Allah tentang semua yang ada di atas bumi dan di langit ini. Enggak ada. Enggak ada. Allahu Akbar. Ini harusnya menyadarkan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Kurang berapa ya? 13. Baik. Kama qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah binatang yang ada di bumi ini kecuali adalah Allah yang memberi rizki kepada mereka, dan Allah mengetahui di mana tempat dia tinggal. Tahu semuanya Allah, tahu semuanya. Dan bagaimana mereka itu berdiam, semuanya sudah diterangkan fi kitabim mubin, di lauh mahfuz sudah ada itu, sudah ada. Allahu Akbar. Wa tasrifir riyah, bagaimana Allah pengisaran tentang angin itu. Fatarotan takdibir rahmah, kadang angin itu membawa rahmat, sejuk, Masya Allah, ke hati, menyenangkan, segar angin itu. Itu disebut dengan angin yang membawa rahmat. Tapi juga diterangkan di sini, wataratan ta'ti bil azab, tapi juga kadang angin itu membawa azab. Kalau sudah datang angin gak karuan, genteng semuanya dibawa, galvalum, kanopi dibawa semua. Na'udzubillahi min dzalik. Fataratan ta'ti bil adzab wa taratan ta'ti mubashiratan baina yaday sahab. Tapi kadang juga angin itu membawa kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Akan datangnya hujan yang ditunggu-tunggu. Masya Allah. Zaman saya kuliah ke Malang dulu masih naik sepeda motor. Di Purwosari itu, di Malang hujan. Purwosari itu sudah kerasa itu anginnya. Naik sepeda motor kerasa naik ke atas. Oh, kata ini hujan nih, kerasa. Masya Allah. Ini menyenangkan, karena hujan ini kan nikmat yang Allah berikan. Walaupun kalau kita bahas lagi, ada juga hujan yang tentunya bisa menyebabkan membawa azab. Itu, Masya Allah. Ini yang Allah beritahukan kepada kita. Wataratan tasuku, wataratan tujmi'uhu, wataratan tufarriqu, wataratan tusarrifu. Kadang angin ini yang memecah mendung supaya tidak turun hujan. Begitu gelapnya kita sudah khawatir, kita sudah takut, zikir sudah macam-macam dibaca semuanya, karena gelap gulita mencekam. Tiba-tiba datang angin yang dikirim oleh Allah untuk memecah itu. Ya, makanya angin itu ada yang menyebut sebagai jundum min junudillah, adalah pasukan di antara pasukannya Allah. Ini kalau bicara angin, ingat ceritanya Nabi Sulaiman ini. Suatu saat Nabi Sulaiman lagi kumpul dengan semua perdana menteri pegawainya lah. Tiba-tiba ada malaikat maut masuk. Nah, ketika malaikat maut masuk, ketemu dengan salah satu
Perdana menterinya Nabi Sulaiman, ketika bertemu yang malaikat maut ini melotot, yang ini menterinya karena dipelototi orang yang nggak dikenal menyamar manusia ya, langsung diem takut ini karena dipelototi malaikat maut yang menyamar manusia. Maka kemudian setelah itu malaikat maut kan menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman heran, malaikat maut, kamu kenapa ketemu menteriku sampai melotot kayak gitu itu? Katanya malaikat maut, saya heran Nabi Sulaiman, orang itu harusnya saya ambil nyawanya nanti di India, kurang lebih begitu. Lah kok masih ada di sini ini? Oh gitu. Sudah pulang, yang menterinya bilang ke Nabi Sulaiman, kamu kan punya kekuatan dari Allah, pasukanmu termasuk angin, bawa saya dengan anginmu ke India Nabi Sulaiman, biar tidak ketemu sama yang tadi melototi saya itu. Nabi Sulaiman, tiba-tiba temen ini. Memang katanya kita ini datang ke maut kita ya, datang ke ajal kita ya. Ya Nabi Sulaiman tahu ya, digiring Pak ke India. Ya wis temonono itu. Allahu Akbar. Semoga kita semua husnul khotimah. Ya enggak usah milih juga kayak tadi Pak, nanti milih. Wis, waduh, gak enak aku. Temonono dhisik sampean ya. Koncone sing soro iki Pak ya. Ya Allah, ini kebesaran dari apa yang Allah berikan kepada kita tentang angin tadi, berbagai macam angin yang menyejukkan, yang bisa menyelamatkan, yang bisa membahayakan dan seterusnya. Sumataratan ta'ti minal junub wahiyya asyamiyah. Ada kalanya angin itu datang dari selatan. Dalam tafsir disebut dengan asyamiyah. Wataratan ta'ti min nahiyatil Yaman. Wataratan sobba. Ada kalanya datang dari negara Yaman. Wahiyya asyarqiyah allati tasdumu wajhul Ka'bah. Ada juga yang datang dari sisi depan Ka'bah, sehingga anginnya itu menghantam, dalam tanda kutip, bukan menghantam merusak, menghancurkan, tapi angin itu menghantam pintu Ka'bah, menggerakkan pintu Ka'bah. Wataratan dubur wahiyya gharbiyah. Kadang datang dari barat yang menghantam belakang Ka'bah. Min nahiyati duburil Ka'bah. Wa qad sanafa an-nas fi ar-riyahi wal matar wal anwa kutuban katsiratan fi ma yata'allaqu bil balaghatuha wa ahkamuha. Maka sudah banyak tentang pembahasan masalah hujan ini, masalah angin ini, dan bagaimana hukum-hukumnya berkaitan dengannya. Wa basata dzalika yatuluha huna wallahu a'lam. Dan itu semua memiliki pembahasan yang panjang, dan Allah Maha tahu. Was-sahabul musakhkhar bainas samai wal ard ay sa'iru bainas samai wal ard musakhkhar ila ma yasha. Maka semua awan yang ditundukkan oleh Allah di antara langit dan bumi, musakhkhar, semuanya ditundukkan ila ma yasha Allah, atas kehendak Allah, minal aradi wal amakin, yaitu yang berada di bumi-bumi dan tempat-tempat, kama yusarrifuhu, sebagaimana Allah memindahkannya, mengaturnya, li ayatil liqaumi yaqilun, sebagai bukti tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi memang ini akan berarti bagi orang-orang yang menggunakan akal. Makanya di sini disebut dengan la ayatil liqaumi yaqilun. Ini tanda bagi orang-orang yang diberi Allah akal. Siapa? Manusia. Makanya melihat kebesaran Allah,
Di mana Tuhan? Kan bahasanya begitu. Ini sudah Allah tunjukkan kepada kita bahwa ada yang maha besar yang menciptakan bumi dan langit ini. Ada Allah ini semua. Di mana Allah ini? Kalau misalnya seperti itu. Saya misalkan kemarin tukang cukur, tukang potong rambut. Loh, kok ada orang rambutnya gondrong-gondrong ini? Berarti daerah sini tidak ada tukang potong rambut ini. Enggak juga. Karena yang rambutnya gondrong tidak mau datang ke tukang cukur. Enggak mau dipotong. Sama, orang yang enggak mau mencari Allah, melihat kebesaran Allah, tidak akan pernah bisa melihat bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena sudah Allah berikan semuanya ini petunjuknya, tanda-tandanya. Tapi kalau dia tidak mau melihat kebesaran Allah, dia tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Sama orang yang gondrong itu, yang panjang rambutnya itu. Kalau dia tidak pernah mendatangi tukang potong itu, tidak pernah dia akan potong rambutnya. Bagi orang-orang yang sadar, tahu bahwa rambutnya perlu dipotong, dia akan cari itu tukang potong. Jadi ini kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepada kita, agar supaya kita menyadarinya. Ai fi hadil asya, atau dalam hal ini dalalat, adalah bukti-bukti bayyinatun yang terang benderang. Tentang apa? Ala wahdaniyatillahi ta'ala, tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lubbun itu saripati, Pak. Lubbun, saripati. Maknanya apa ini? Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam menjadi siang, itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang bisa mengambil hikmah, saripati, mengambil kesimpulan dari apa yang Allah tunjukkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakkur, mengambil pelajaran dari apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, hingga kemudian orang-orang yang berzikir sambil lalu melihat kebesaran-besaran Allah ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, akan terucap darinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya apa, Pak, Bu? Sungguh ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada. Iya, kalau saya panjenengan, rumah sudah bagus, rapi, iseng aja pengen ditamel nopo. Nanti sudah lama-lama iseng-iseng mikir, lo tiba elek, bongkar lagi. Iya. Allah enggak ada yang seperti itu. Coba-coba enggak ada. Memangnya buat anak coba-coba? Enggak ada. Semuanya ini Allah perhitungkan. Makanya bagi orang yang beriman disuruh bertafakkur dan bertadabbur. Tadabbur Al-Quran, tafakkur fi khalqis samawati wal ardh. Tadabbur itu dengan Al-Quran itu. Tafakkur ini dengan apa yang ada di sekeliling kita, untuk menyadarkan kita siapa kita dan siapa yang menciptakan kita itu semua. Makanya subhanaka faqina adzabannar, yang keluar kemudian kata-kata orang yang beriman kepada Allah, maha suci engkau ya Allah. Faqina, maka selamatkan kami dari azab api neraka. Ini orang yang beriman ya. Mesti selalu melihat dirinya. Sudah jam berapa? Sudah. Ini.
Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pas ya? Ya. Ya. Ini sementara, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Perbanyak baca Al-Quran. Yang kita kaji ini Al-Quran, Pak. Jadi Masya Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kita pas ini bulan Ramadan mengkaji Al-Quran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan waftah qulubana wa qulubahum futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ika al-amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin ya Allah kami memohon dengan keberkahan Al-Quran dengan keberkahan majlis yang mulia ini ya Allah ampunilah dosa-dosa kami terimalah taubat kami ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah ampunilah mereka rahmatilah mereka ya Allah angkat derajat mereka ya Allah jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu
Ya Allah, jauhkan mereka dari dosa mereka ya Allah, seperti arah timur dan barat. Bersihkanlah mereka ya Allah dari dosa-dosa mereka, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, rahmatilah kami dan mereka. Berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, untuk membahagiakan mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami barokah-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan barokah-Mu ya Allah, anugerahkanlah kami putra-putri keturunan yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikanlah mereka yang istiqamah untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkannya, mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barakah. Ya Allah, menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan rezeki ya Allah, mudahkanlah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka ya Allah dengan barokah bulan Ramadan. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah karena tanggungan ya Allah, mudahkanlah kami dan mereka dengan rahmat-Mu untuk menyelesaikan semua kewajiban tanggungan ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, rahmatilah kami dan mereka ya Allah. Angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah, agar kami bisa beribadah, agar kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, inilah keadaan kami ya Allah. Taqabbal minna wa tub alaina, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Allahumma ij'al fi hadzal yawm, Allahumma ij'alna fi hadzal yawm minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna fi hadzal yawm minal ashqiya'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan dan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.